Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Customer Service Orientation. Tentu saja, kita sudah tidak asing dengan kata service atau layanan. Jadi, pengertian dari Customer Service Orientation merupakan kemampuan yang terkait dengan keinginan membantu atau melayani orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang artinya dalam konteks perusahaan, di sini kita selalu berusaha untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan dari pelanggan tersebut. Selanjutnya adalah jenis customer perusahaan, di mana jenis customer perusahaan ini dibagi menjadi dua, yaitu internal customer dan external customer. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan di next slide. Nah, setelah dijelasin jenis pelanggan perusahaan itu ada dua. Di sini aku akan menjelaskan lebih rinci pelanggan internal itu apa. Pelanggan internal sendiri dapat diartikan sebagai kelompok atau orang yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa dari pekerjaan yang dilakukan. Umumnya, pelanggan internal ini sengaja dihadirkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk melatih karyawan menangani serta memperlakukan pelanggan eksternal secara efektif, dengan harapan para karyawan akan mampu menyadari cara bekerja serta membantu dalam peningkatan kualitas produk dan jasa. Selanjutnya ada hal-hal yang diperlukan oleh pelanggan internal. Yang pertama yaitu selalu menginginkan kebersamaan dan kerjasama yang solid antar sesama karyawan. Yang kedua, sistem dan prosedur kerja yang efisien. Yang ketiga, ada struktur organisasi yang jelas sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Yang keempat, mampu menghasilkan kualitas kerja yang baik sesuai dengan harapan pimpinan. Yang kelima, ada memperoleh imbalan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan sesuai dengan standar upah minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai internal customer, pengertian internal customer, dan contoh-contoh dari internal customer. Lalu, sekarang kita akan membahas mengenai external customer. Apa sih external customer itu? Nah, external customer merupakan konsumen yang secara aktif langsung mengonsumsi produk atau memakai jasa pada suatu perusahaan. Nah, adapun external customer itu dibagi menjadi dua, yaitu new customer dan returning customer. Apa sih new customer itu? New customer merupakan orang atau kelompok yang belum pernah menggunakan jasa atau membeli produk pada suatu perusahaan. Jadi dia hanya baru memakai satu kali. Lalu apa sih returning customer? Sedangkan returning customer itu orang atau kelompok yang sudah lebih dari 2 kali memakai produk atau jasa pada suatu perusahaan. Salah satu contoh internal customer adalah karyawannya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu perusahaan minuman terbesar di Indonesia, yakni perusahaan Starbucks. Konon, yang menjadikan usaha ini benar-benar menjadi Starbucks adalah karyawannya sendiri. Karena itu, petinggi Starbucks berkata bahwa sebelum membahagiakan customer di luar, bahagiakanlah konsumen internal, yaitu karyawan sendiri. Yang perlu dilayani adalah karyawan terlebih dahulu, karena mereka inilah yang akan berinteraksi secara langsung dengan konsumen luar di perusahaan itu. Jadi promosi terhadap value dan produk harus diutamakan kepada karyawan terlebih dahulu. Kalau karyawan tidak mampu memahami value dan produk dengan baik, mereka tidak akan mampu mempromosikan kepada konsumen luar. Bahkan kabarnya banyak perusahaan di luar negeri yang kerap disurvei untuk mengukur tingkat kebahagiaan karyawan di sebuah perusahaan tersebut. Karena fenomena ini, bahkan muncul istilah-istilah seperti spiritual marketing, internal marketing, holistic marketing, dan semacamnya. Di Indonesia, wacana seperti ini belum ada yang melakukannya. Sebagai gambaran, pemeringkatan kebahagiaan karyawan itu antara lain dikorelasikan dengan beberapa besar gajinya dan hasilnya. Kebahagiaan itu ternyata tidak berkaitan signifikan dengan gaji. Nah, kemudian contoh external customer.
Nah, untuk contoh eksternal customer di sini adalah ibu-ibu yang sedang berbelanja baju di toko baju A. Kemudian terjadilah percakapan antara pelayan dengan ibu-ibu tadi. Ketika ibu-ibu tadi terlihat kebingungan mencari baju, sang pelayan langsung mendatangi ibu tersebut dan bertanya apakah ada yang bisa dibantu. Ternyata ibu tersebut mencari blazer berwarna krem yang berukuran L. Dan pelayannya langsung membantu untuk mencarikan blazer yang diinginkan ibu tersebut. Ternyata blazer yang diinginkan sedang kosong di toko A. Nah, ibu tersebut sangat menyayangkan hal itu. Kemudian sang pelayan menawarkan blazer yang lain dengan model yang sama tetapi warna yang sedikit berbeda. Kebetulan model, warna, dan ukuran blazer yang ditawarkan oleh sang pelayan cocok dengan apa yang diinginkan oleh ibu tersebut. Akhirnya ibu tersebut jadi untuk membeli blazer tersebut dan sang pelayan mengarahkan ibu tersebut agar langsung membayarnya ke kasir. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari contoh eksternal customer bahwa pelayan tersebut menerapkan yang pertama, ramah terhadap pelanggan, yang kedua membantu pelanggan, yang ketiga memberikan saran yang pas terhadap pelanggan tersebut. Nah, itu tadi service orientation dari internal dan eksternal customer gitu ya. Banyak di antara kita kayak lebih fokus ke eksternal customer. Itu sebenarnya nggak salah. Cuma walaupun demikian jangan lupa tentang internal customer juga perlu dilayani. Nah, kalau internal customer kan lebih memihak siapa anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, pada eksternal customer bisa dengan menindaklanjuti permintaannya, keluhan dari pelanggan, memelihara komunikasi dengan baik, serta memonitor kepuasan pelanggan tersebut. Untuk internal customer bisa juga dengan menggunakan perspektif panjang terhadap kemajuan perusahaan. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan.